Saya Hudri itu divisi itu Nah. divisi Hudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya di acara Ngobrol Pemilu bersama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Bawaslu? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pekan hari ini. Kita akan membahas apa saja yang berkaitan dengan Bawaslu. Hal-hal apa saja yang memang menarik dibahas oleh Bawaslu. Nah, nanti sahabat-sahabat Bawaslu boleh stay tune di segala media sosial ataupun YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal lebih dekat divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Jadi perlu ketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu bahwa di Bawaslu itu mempunyai beberapa divisi. Ada 5 divisi. Salah satunya yaitu divisi sumber organisasi dan sumber daya manusia, ada divisi penindakan pelanggaran, ada divisi penyelesaian sengketa, ada divisi pengawasan, dan ada juga divisi hukum, humas, data, dan informasi. Nah, nanti kan sahabat-sahabat Bawaslu perlu tahu setiap divisi itu tugas pokok fungsinya apa saja, arahnya kemana, dan sebagainya. Nah, kebetulan hari ini gitu kan, kita sudah kedatangan Bapak Kordip dari Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Selamat siang Pak Kordip. Selamat siang Pak Andre. Ya. Wah, mantap ini Pak Andre acaranya. Terima kasih Pak Kordip. Bagaimana sehat untuk hari ini? Alhamdulillah Pak Andre sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Sebelum nanti membahas lebih jelas gitu kan, nanti ada beberapa hal yang memang ingin saya tanyakan dan perlu sahabat-sahabat Bawaslu juga ketahui Pak Kordip. Siap gitu kan. Pak Andre. Jadi kan masyarakat lebih tahu bahwa Bawaslu itu tugasnya apa? Hanya berbicara masalah pengawasan. Nah, kan sebetulnya di Bawaslu ada divisi A, divisi B, divisi C kayak yang tadi saya utarakan. Kita mungkin perlu mengetahui tugas pokok fungsinya apa saja. Nah, kebetulan Pak Kordip ini ada di divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Nah, mungkin nanti kita akan berbicara masalah hukum, akan berbicara masalah humas dan juga data informasi yang sebetulnya untuk apa dan bagaimana cara pengelolaan dan sebagainya. Nah, mungkin itu seperti itu Pak Kordip. Nah, lanjut saja Pak Kordip. Nah, kalau di divisi hukum itu tugas pokok fungsi dari paling utama di divisi hukum, humas, data, informasi itu seperti apa Pak Kordip? Ya, terima kasih Pak Andre. Ini pertanyaan bagus sekali Pak ya. Karena ya tadi sebelum kita itu kan kita harus lebih dekat dahulu ya. Iya, betul. Seperti apa divisi hukum, humas, data, dan informasi yang ada di Bawaslu KBB itu. Iya. Jadi kalau menurut kita merujuk pada aturan yang paling dekat saja ya, Perbawaslu. Itu ada di Perbawaslu 3 tahun 2020. Iya. Itu perubahan dari Perbawaslu nomor 1 tahun 2020. Iya. Itu tentang tata kelola kalau tidak salah. Ini langsung saja mana siap, ya. Ini di pasal 25 itu ayat 2 bahwa bagian dari mengkoordinasikan divisi kami itu yaitu yang pertama adalah tentang penyiapan analisis dan kajian hukum. Oh iya, supaya ada kajian hukum. Ya, yang kedua berarti ini masuk divisi hukumnya Pak. Iya. Yang kedua pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum. Iya, itu ada. Ya. Ya, yang ketiga ini bagian tugas dari kami juga yaitu koordinasi internal Pak. Iya. Dalam arti di sini koordinasi dengan Bawaslu itu melalui Bawaslu provinsi. Oh, iya. Itu ada beberapa poin-poin di sana ya. Terus ini mohon maaf nih Pak, direview nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa supaya lebih jelas nanti sahabat-sahabat Bawaslu juga bisa lebih tahu. Kalau kan, itu gitu. yang bagian C-nya itu bagian dari koordinasi itu seperti pelaksanaan pendampingan hukum, Iya. nanti baik itu kalau ada perselisihan hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilihan nih Pak. Yang keduanya itu tentang pengelolaan basis data. Itu data informasi berarti ya? Belum Pak, ini basis data di sini adalah basis data
pengawas Pak. Oh begitu. Pengawas mungkin bisa diartikan juga pengawas yang ada di bawah kita. Kalau dulu Oh di iya waktu iya iya tahapan iya ya iya. ada pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan, Oh iya. pengawas pemilu Itu berarti berbicara masalah organisasi dan SDM juga Iya, ya, Pak, ada itu juga kan ya. berbasis data juga Iya, itu. iya, Ini betul. harus terkumpul. Oh iya iya. Basis harus ya Iya. menjadi sebuah data Iya gitu Pak, ya. betul. Kemudian yang ketiganya adalah basis data kita Pak internal Bawaslu Kabupaten. Kalau di sini ya berarti Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Itu dikelola basis datanya. Maksud dikelola di sini adalah mungkin bukan hanya didokumentasikan saja. Iya. Karena data itu ternyata kalau dilihat itu Pak kepentingannya banyak sekali yang memerlukan itu. Betul. Kadang-kala basis data itu bukan hanya oleh divisi ini saja hukum humas dan datin, tetapi kadang-kala diperlukan juga oleh kesetariatan nantinya atau oleh divisi-divisi yang lain. Iya. Itu pasti garis besar ya. Iya. Dan selanjutnya adalah bahwa kami juga bagian dari fungsi tugas dan fungsi kami itu juga tentang melaksanakan humas Pak, hubungan masyarakat. Iya, ya karena ada hukum, humas dan data informasi ya Pak ya. Masuk pada humasnya mungkin Pak. Iya. Kalau ada tagline disingkatnya apa Pak? Maksudnya Divisi gimana, Pak? Bapak itu kan ada hukum, humas. Oh iya kalau di sini itu Iya. kadang-kala kita itu kan alhamdulillah kekeluargaan ya Pak ya. Iya. Sangat rasional, kadang-kala kita itu suka kalau itu mah Said Hudri itu divisi itu divisi Hudri sebentar dulu Pak. Divisi Kebetulan Hudri. sahabat-sahabat Bawaslu tadi kan belum perkenalan nih. Nah, sebetulnya Pak Kordip ini namanya Said Hudri dan berbanding lurus dengan divisi yang dipegangnya. Jadi karena memang sistem kekeluargaan ada di sini, jadi kalau berbicara masalah divisi hukum, humas, data dan informasi itu lebih kepada Hudri. Pas gitu. Ya, keren juga ya Pak, kok bisa nyambung seperti Nggak itu tahu gitu. itu kebetulan saja Pak. Iya, Itu iya, Hudri katanya hukum, humas, data dan informasi kan. Iya, betul. Ya, silakan Pak, nanti untuk humasnya seperti apa ini kalau berbicara humas? Jadi ini kalau humas itu contoh kemarin pada waktu tahapan ya Pak ya. Kalau pada waktu tahapan bagian dari tugas kami adalah bahwa kami itu harus menginformasikan, mempublikasikan apa saja yang menjadi kegiatan-kegiatan kami atau hasil-hasil dari kerja-kerja pengawasan kita. Kalau secara itunya ada yang secara bagaimana dipublikasikan informasi kan ada yang secara langsung atau tidak langsung. Iya. Baik itu kalau secara langsung kita kan bisa saja mengundang dari pers ya Pak ya. Iya, betul. Atau secara langsung bisa saja ada masyarakat yang atau siapa bukan saja masyarakat tapi yang berkepentingan lah terhadap kepemiluan atau apapun itu bisa datang di kantor itu kan secara langsung. Tidak langsungnya bisa saja kami melalui medsos atau website. Betul. Itu yang mungkin sementara telah kami laksanakan. Iya, betul. Siapa ya. Andre? Ya kan amat sangat banyak ya sebetulnya kan gitu. Kalau misalkan dilihat dari kacamata masyarakat melihat Bawaslu itu hanya proses pengawasan. Walaupun sebetulnya di dalamnya kan ada salah satunya divisi hukum, humas, data dan informasi lumayan agak rumit juga kan gitu ya. Kalau tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kordip gitu, ada hukum dan sebagainya, ternyata kan ada kajian hukum, ada juga kan orang hukumnya berarti ya di Bawaslu kan gitu. Berbicara masalah humas, ada juga orang yang kompeten di dalam bidang humas kan gitu. Karena memang perlu untuk hari ini memang informasi itu memang harus betul-betul disampaikan kepada masyarakat gitu. Betul Pak. Jadi memang sudah pas kalau ada bidang humas gitu. Betul Pak Andre. Makanya waktu saya diundang oleh Pak Andre untuk menjadi menjadi bagian dari bincang-bincang ini atau masa kerennya narsum bukan narsum lagi santai ya Pak ya. Ngopi Pak, kita sambil ngopi. Oh ya ini aduh, kopinya disuguhin kopi segala Pak. Atur seadanya lah gitu Pak. Jadi saya itu merasa bahagia Pak. Jadi wah saya diundang sama Pak Andre nih kalau acara ngopi. Siap. Karena menurut saya ini adalah bagian dari
humas juga, Iya. sosialisasi, Pendidikan juga bagi masyarakat ya, Pak atau sebetulnya. minimalnya informasi lah, Iya. informasi untuk masyarakat, Iya, betul. untuk siapapun itu yang berkepentingan, atau untuk informasi bagian Iya. internal juga. Betul. Karena memang untuk hari ini kan kita ada di non tahapan ya gitu. Berarti memang hal-hal yang seperti ini yang harus dilakukan gitu. Hal-hal yang memang bincang-bincang terkait dengan apa sih Bawaslu, tugasnya dan sebagainya. Hal-hal yang harus dipersiapkan karena memang 2024 kita akan menjelang Iya Pak. pemilu kan gitu ya. Berarti harus disiapkan termasuk sahabat-sahabat Bawaslu harus mempersiapkan diri dong gitu untuk itu karena memang jangan sampai seolah bahwa untuk berbicara masalah pengawasan pemilu itu hanya dilakukan oleh Bawaslu, betul nggak? Betul, Masyarakat Pak. pun harus ikut, berikut sahabat-sahabat Bawaslu. Betul gitu. sekali Pak Andre, itu karena bagaimanapun juga ya ini adalah masyarakat juga kan harus ikut mengawal, Iya. mengawal, ikut mengawasi proses pesta demokrasi tersebut. Betul Pak. Oh ya, Pak Andre lupa tadi ada beberapa hal lagi bagian dari tugas kami. Iya. Selanjutnya adalah bahwa ada lagi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pak. Oh itu betul Pak. Jadi alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sekarang itu sudah ada website PPID-nya, Pak. Alhamdulillah. Berarti segala informasi bisa diakses ya Bisa, oleh masyarakat. kalaupun masyarakat membutuhkan informasi tentang kepemiluan, khususnya yang menjadi bagian dari tupoksi atau pekerjaan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, itu ada di website bagaimana sih pelayanan cara meminta atau memohon informasi dari Bawaslu. Iya. Sampai di sana juga ada item-item tentang tata cara juga, untuk memohon informasi seperti apa. Oh iya, ada lagi Pak. Itu kan berikut itunya apa? Tentang informasi itu kan ada beberapa hal ya Pak ya. Yang penting kami akan kategorinya mungkin ya Pak ya. Akan memberikan informasi itu ada hal, tapi ada suatu yang masuk kategori informasi yang dikecualikan. Itu bisa lah nanti lah jadi begitu di websitenya lah. Begitu sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi sebetulnya kita terbuka sebetulnya kan gitu. Insya Allah terbuka. Barusan kan dikatakan oleh Pak Kordip sudah ada websitenya, ada media sosialnya, termasuk ada PPID-nya ya seperti itu kan gitu. Jadi nanti sahabat-sahabat Bawaslu kalau ingin mendapatkan informasi terkait dengan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, tinggal diklik link di bawah ini. Nanti linknya tolong disampaikan ya, linknya nanti siap. Oke lanjut Pak Kordip. Itu kan tadi berbicara masalah pengelolaan informasi publik ya. Kalau misalkan tadi kan ada hukum, humas, yang terakhir ada data informasi. Itu maksudnya seperti apa kalau data informasi? Jadi bagian dari data informasi ini tadi kan di awal itu ada soal kami itu tentang bukan pengumpulan apa ya? Seolah mengelola kan itu, mengumpulkan sehingga menjadi basis data. Iya. Oh ya yang tadi ya. Ya. Tetapi data-data tersebut kan ini wajib, bisa dikatakan kalau menurut saya sih wajib ya. Itu harus diinformasikan kepada publik juga. Nah salah satunya itu melalui media, yaitu media baik itu medsos atau website. Tadi kalau website itu ada website PPID. Oh iya. Jadi berbicara masalah data ada di sana ya? Iya, data juga ada di sana. Terutama kalau masalah data itu ada di website PPID. Oh iya. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan kita, contoh nih sekarang itu tidak ada tahapan, berarti kita masuk non tahapan. Iya. Itu banyak kegiatan-kegiatan kita. Nah itu lebih pada medsos dan website. Oke, siap. Itu Pak, mungkin. Iya. Ya memang seperti itu untuk sementara Pak. Banyak juga ya ternyata ya Pak Kordip ya. Berarti kan, nah kalau lihat tadi ada beberapa hal yang memang perlu dibahas gitu. Salah satunya tadi kan ada kajian hukum dan sebagainya. Nah, ini kan berarti tugas Pak Kordip itu amat sangat berat sebetulnya kan gitu. Berarti kan ada hal yang harus disiapkan oleh Pak Kordip untuk berbicara masalah menyiapkan ketika tujuan kajian hukum itu bisa selesai dan sebagainya, itu harus seperti apa. Mungkin kalau divisi hukum humas itu punya program yang mendukung nggak terhadap tugas fungsinya itu? Alhamdulillah Pak, jadi kami
kami itu kan di divisi Hukum Humas Data dan Informasi itu dalam arti bahwa kita itu suka ada musyawarah rapat. Iya, apa ya? betul. Khususnya itu ada rapat tentang membahas program dalam hal ini. Contoh kalau dari divisi hukum programnya bahwa kami itu akan mengadakan sosialisasi contoh produk hukum Pak. Iya. Karena Bawaslu Kabupaten Bandung Barat itu kan soal pelaksana ya Pak ya. Iya, betul. Tidak mempunyai kewenangan untuk membuat rencana. gitu Karena ya. itu tugas dari fungsi dari pusat dari Bawaslu. Bawaslu RI lah. Bawaslu RI ya betul. Nah, itu seperti sosial produk hukum kita sosialisasikan juga ya Pak ya. Seperti tadi saya merasa bahagia di sini diundang karena ini sedikitnya menjadi bagian dari sosialisasi kami juga. Iya, betul. Contoh tadi ada Perbawaslu nomor 3 2010. Iya. Itu kan jadi masyarakat atau siapapun itu yang berkepentingan itu mengatakan oh ternyata ini loh tupoksi tiap divisi itu ada di Perbawaslu nomor 3 2020. Iya, betul. Kemudian kalau tentang humasnya nih Pak nih. Kemarin kan kita sudah alhamdulillah ini didukung juga dari Bawaslu Provinsi. Iya, betul. Difasilitasi juga dari Bawaslu Provinsi arahannya kami dibimbing dibina oleh Bawaslu Provinsi. Itu alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kan sudah ada websitenya, kemudian medsosnya Pak, ada YouTube-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, sama IG-nya. Iya. Nah, kemudian tadi ditambah lagi website PPID. Iya. Itu. Kemudian program-program humas ke depannya itu kita insya Allah akan membuat konten-konten nih Pak nih. Iya. Yang Untuk pelayanan informasi juga mungkin ya, salah satunya itu ya. Kedepannya akan membuat video sosialisasi atau video edukasi. Iya. Atau apapun itu kegiatannya, yang penting itu pesan-pesan Bawaslu itu bagaimana supaya cepat sampai ke masyarakat. Iya, betul. Karena perlu apa ya? Perlu hal yang sederhana juga, jangan sampai dibuat rumit kayak gitu. Karena untuk hari ini kan seolah informasinya ingin ini agak seru ada sana. Berarti kan bagaimana caranya ini Bawaslu menyampaikan informasi dengan situasi kondisi di era seperti ini kan gitu. Salah satunya tadi ada konten ya Pak ya. Konten-konten lewat media sosial dan sebagainya. Malahan kita juga dari divisi Hukum Humas Data dan Informasi membuka ruang bagi divisi yang lain untuk membuat atau punya ide membuat konten. Contoh kemarin dari divisi sengketa itu divisi penyelesaian sengketa maksudnya. Iya, betul. Itu ada yang namanya mau torsi namanya Pak. Oh ya, apa tuh Pak torsi itu? Kalau tidak salah torsi itu konsepnya itu kita touring nih. Wah, mantap itu. Kemudian ada lagi kemarin yang alhamdulillah itu sudah siap. Narsumnya itu bincang-bincang Pak. Tapi itu di bincang-bincang bersama tokoh Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Oh iya, siap. Itu lintas Pak dari mulai tokoh agama, tokoh pemuda. Keren itu Pak. Ya, Pak. Amat keren sangat sekali keren sahabat-sahabat Bawaslu. Kemudian kalau itu dan alhamdulillah itu sudah running Pak. Jadi tunggu tanggal tayangnya saja. Siap. Nah, sebetulnya kemarin itu juga ada daring ya seperti program ya. Kemudian yang itu di Fasilitas Jawa Barat tentang RDK itu Pak ya. Itu mulai daring gitu ya. Itu Pak mungkin untuk sementara itulah gitu. Oke, siap. Doanya saja. Siap. Ya. Pelaksanaan sukses. Terima kasih Pak Kordip. Jadi begitu sahabat-sahabat Bawaslu bahwa hal yang penting harus Bawaslu ketahui bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang memang itu menjadi titik fokus Bawaslu, bukan hanya berbicara masalah pengawasan, karena pengawasan pun itu perlu data, perlu kajian dan sebagainya. Nah, salah satunya divisi ini ada divisi hukum. Jadi ketika ada persoalan sebagainya dikaji dulu sama Pak Said. Betul Pak Said? Betul. Nah, begitu. Betul, nah, mungkin nanti untuk lebih lanjutnya ada lagi di season-season selanjutnya. Siap. Sebelum ditutup Pak Kordip, boleh sahabat-sahabat Bawaslu nanti bisa di follow, ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada Twitter-nya, nanti follow-followan sama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih, sekian dan terima kasih dari kita di acara Ngopi Ngobrol Pemilu bersama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.